Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, diberi berkah rezekinya mengalir, barokah dan diberi berkah usahanya lancar tambah maju, tambah gede jadi orang yang dermawan. Dan semoga diberi keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi tujuannya sukses baik tujuan dunia maupun akhirat, dan semoga diberi perlindungan dari segala penyakit, dari segala bahaya, dan yang dari yang lagi sakit diberi cepat sembuh, sehat kembali, sakit menjalankan aktivitas, dan semoga diberi aman, selamat, bahagia di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajiannya tentang fikih. Kitabus Shalah. Kita menerangkan tentang salat. As-salatul mafrudatu khamsun az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawali wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zilil mislaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul awrata wa yuqimus salata wa yasilu wa yusalli khamsa raka'atin wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili wa fil jawazi ila tulu'ul fajri tsani wa subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al asfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Kita menerangkan tentang salat. As-salatul mafruḍah, salat diwajibkan. Salat yang diwajibkan ada 5 waktu. Yang pertama az-zuhru, salat zuhur. Waktunya salat zuhur pertama, waktu permulaan waktunya salat zuhur adalah zawalus syamsi, lingsires matahari. Kingsirnya matahari itu permulaannya waktu zuhur. Jadi kalau pas matahari itu kencang di tengah-tengah, itu namanya waktu zuhur. Nanti awalnya waktu kingsir sedikit, nah itu namanya awal waktu sholat zuhur. Kalau pas kencangnya matahari kita melaksanakan sholat zuhur itu tidak boleh. Kenapa? Karena belum jadi permulaan waktu zuhur. Jadi masih kencang di tengah-tengah, bahkan nanti termasuk haram melaksanakan sholat. Nah kalau sudah kingsir bayangan itu, nanti ada bayangan karena matahari itu, ataupun sudah geser sedikit mataharinya, nah itu awalnya waktu zuhur. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in
mislahu ba'da ziliz zawal. Akhirnya waktu zuhur ketika ada bayangan setiap sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Jadi di waktu zuhur itu kadang pas kencengnya waktu zuhur itu ada bayangan yang lebih. Begini caranya. Pas waktu zuhur matahari itu tengah-tengah ini sampai kayak patok atau berdiri sendiri. Nah, itu pasti nggak ada bayangan. Nah, ini namanya kencengnya matahari. Atau sampai bikin patok ini nih. Ini ada patok ini kalau lagi kenceng itu nggak ada bayangan. Nah, pas kencengnya matahari ini ada bayangan setitik, tinggal sampai kasih tambahan. Nah, ini kasih tambahan, nanti ukuran untuk melihat waktunya waktunya asar, akhirnya sholat zuhur artinya. Jadi kalau akhirnya sholat zuhur itu kan berarti masuk asar. Nah, kalau nanti pas sudah asar kelihatannya ini juga nanti nggak ada bayangan. Nah nggak ada bayangan ini namanya waktu asar. Tapi kalau pas lagi waktu zuhurnya itu bayangannya lebih sampai ngambil bayangan tersebut, nah, nanti pas dicocokkan di waktu asar. Jadi waktu asar ini akhirnya sholat atau artinya waktu zuhur. Akhirnya sholat waktu asar itu berarti awalnya waktu asar berarti akhirnya waktu zuhur. Nah, waktu zuhur kalau mataharinya kenceng nih, ini pasti nggak ada bayangan. Coba aja sampai pakai tongkat atau pakai apa aja yang sedikit itu. Nah, tuh nanti ditaruh di situ, saya berdirikan, pasti bayangannya nggak ada. Nah, itu namanya waktu zuhur. Nah, di waktu zuhur yang belum geser mataharinya, ini kita melaksanakan sholat, itu hukumnya haram. Nah, ini karena belum geser. Nah, kalau sudah geser sedikit, nah itu baru namanya awal waktu zuhur. Nah, sekarang waktu zuhur pas kita masuk kencangnya matahari, kok ada bayangan sedikit. Sampai tambahi bayangan tersebut, diukur ada bayangan sedikit. Nah, nanti bayangan yang sedikit itu ada sedikit. Nanti pas waktu asar, awal waktu asar, akhirnya waktu zuhur, nanti ditambahkan. Pas didirikan lagi, itu pasti nggak ada bayangan. Nah, tadi bayangan tersebut ditambahkan untuk patok ini nanti. Paham nggak ini? Paham nggak? Iya. Melihat waktu itu begitu. Apa namanya? Ya, coba mata sini. Nah, contoh. Ini matahari. Matahari kan di tengah-tengah nih. Ini pasti ini patok ini. Nih. Nanti kalau dirikan patok, pas kencangnya matahari, ini nggak ada bayangannya. Nggak ada bayangan. Ini namanya waktu zuhur. Ini namanya beduk di bahasa wong Jawa nih kan. Nah, tetapi pas kencangnya matahari kok ada bayangan sedikit sampai ngambil potongan kayu atau apa. Nanti diukur bayangan yang ada sedikit tuh. Nanti buat dicocokkan pas waktu asar. Waktu asar, awal waktu asar, akhir waktu zuhur. Nah, ini gesernya dari sedikit tak geser namanya.
ini berarti awalnya waktu zuhur. Kalau begini masih namanya belum dinamakan awal waktu zuhur, kencangnya matahari ini. Terus nanti melihat awalnya waktu asar atau akhirnya waktu zuhur, ini sampean ngadegaken patok lagi. Itu kan ada pandom namanya tuh yang itu. Yang digantung-gantung begitu tuh. Nah, nanti dipatokkan lagi. Kalau dulu sih susah jam, sekarang sebanyak jam sudah. Dulu nih, makanya di kitab ininya. Nah, nanti waktu asarnya tinggal didirikan lagi. Nah, kalau didirikan lagi terus nggak ada bayangan, itu berarti waktu awalnya asar, akhirnya waktu zuhur. Paham nggak? Paham nggak nih? Paham nggak? Ntar gampang diinikan lagi pertanyaan kalau sudah di ini. Ba'da dzilil zawal. Terus wal asru. Wal asru wal asru ini kayak ini. Wal asru aw awwal waqtuha wa awwal waqtiha wa awwal waqtiha. Yang kedua waktunya sholat yaitu sholat asar. Jadi sholat ada sholat duhur, sholat asar. Nah, awwalu waqtiha, permulaannya waktu sholat asar az-ziyadatu ala dzilil misli wa akhiruhu. Permulaannya waktu asar yaitu berarti akhirnya waktu zuhur. Nah, tinggal tadi ada tambahan. Jadi waktu asar juga nanti gak ada bayangan. Terus ada bayangan sedikit, tambahan bayangan sing tadimu. Nah, itu dinamakan awalnya waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zillil mislaini. Akhirnya waktu asar yaitu waktu fil ikhtiyar, waktu bebas sampai menjelang maghrib. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Nah, di waktu asar ini ada namanya waktu jawaz, waktu yang masih boleh untuk melaksanakan sholat asar. Jadi kalau pas terbenamnya matahari itu pun haram kita melaksanakan sholat asar. Bapak kita sholat asarnya terlambat. Nah, itu aja sampai pas terbenam matahari nih. Pas terbenamnya matahari ini diharamkan kita melaksanakan sholat. Makanya dinamakan makruh tanjih atau makruh takrim. Nah, itu. Nah, awalnya akhirnya waktu asar itu berarti nandakan awalnya ataupun udah masuk maghrib. Nah, jadi tandanya ya mislepe ataupun terbenamnya matahari. Wal maghribu wa waktuha wahidun. Dan ketiga waktu sholat adalah waktu maghrib. Waktu maghrib yaitu satu. Wahidun cici. Artinya wahid satu ini apa? Pas terbenamnya matahari. Nah, itu tergolong permulaannya atau sudah dinamakan waktu maghrib. Wa miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusolli khamsa raka'atin. Paling pendek atau paling sedikit itu waktu sholat maghrib. Sholat maghrib itu ukurannya sebenarnya waktu sih sudah ada falak. Jadi lebih ini falak. Ini kalau apa namanya fikir ini namanya takriban, kira-kira. Takriban itu takaran sih ganggu ukuran kira-kira. Kira-kiranya kurang lebih lah kira-kira itu. Dibuat ada wudu, azan, terus kita memakai pakaian nutup aurat, terus menjalankan sholat, terus sekiranya kayak seperti sholat
5 rakaat itu sudah habis waktu maghrib. Tapi bakal lihat apa namanya kalender ataupun lihat falak, ya beda lagi. Ini ukuran takrib karena dulu itu susah ada jam, sudah ini kadang belum pakai falak sehingga yang nganggone perkiraan. Sampai sekarang juga kadang adat itu kan kadang ada tanggal sampai nggak sama itu kan bikin tanggal ganggu keyakinan modelnya. Nah, ini kok. Jadi ukuran waktu maghrib itu tidak banyak. Azan apa air wudhu, ambil air wudhu, azan sampai tekani komate. Oh, merapi kita akan menjalankan sholat, terus melaksanakan sholat dan melaksanakan sholat kira-kira sholat 5 rakaat. Yusolli khamsa rakaatin. Walaupun sholat 5 rakaat kan nggak ada 4 rakaat paling banyak. Artinya 4 rakaat selesai sesudah ambil air wudhu masuk air wudhu masuk waktu maghrib nih kita ngambil air wudhu terus azan qomat terus apa namanya sholat habis sholat umpama maghrib 3 rakaat habis sholat 3 rakaat ini buat wiridan sekiranya masih ada kanggo wiridan ini 2 rakaat kan hitungannya. Nah ini sudah habis. Ini kalau menurut kitab, tapi menurut falak kan enggak. Wah, menurut falak itu waktu yang sudah pakai patokan falak, nah, itu masih kadang sudah wiridan selesai juga masih waktu masih banyak kadang gitu. Ini dulu masih belum pakai falak nih, masih ya begini ya. Wal isya'u yang keempat waktu salat adalah waktu isya. Wa awal waktiha idza ghaba syafaqul ahmaru. Waktu isya permulaannya waktu isya ketika sudah mega yang merah. Nah, habis maghrib selesai maghrib itu kan nanti ada mega-mega yang di barat itu kan merah-merah itu. Nah kalau apa mega yang merah itu hilang, itu berarti tandanya waktu masuk waktu isya. Dulu nggak pakai belum ada jam-jam begini belum, ya sekarang sudah enak ada jam. Sudah pelanggarannya juga pakai palak. Dulu begitu patokannya, makanya kadang-kadang kan keyakinan itu beda-beda sehingga melaksanakan tanggal juga beda-beda. Puasa Ramadan itu kan masih ada yang pakai begitu caranya keyakinan. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajr tsani. Akhirnya waktu sholat isya masih bebas, masih panjang waktunya. Yang panjang-panjang itu waktu asar ke maghrib panjang, zuhur ke asar panjang, terus yang paling pendek itu maghrib. Makanya maghrib itu kalau bisa jangan sholat sunat dulu qobliyah, nggak usah sholat sunat qobliyah lagi kalau bisa. Walaupun ya sunnah sih qobliyah. Nanti ba'diyah saja karena waktunya mepet kan. Akhirnya waktu isya, artinya waktu isya yaitu masih panjang isya sampai sulusul lail. Nah, sepertiga malam. Nah, sampai sepertiga malam itu ya kurang lebih jam 2:30 masih banyak waktunya kan sampai 2:30. Nah, terus wafil jawazi waktu masih boleh melaksanakan sholat isya itu sebelum terbit fajar sidik. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar kadib, fajar yang bohong di sini nih. Jangan tengok di sini nanti pas malam. Pertama itu warnanya merah. Nah itu nggak boleh kita melaksanakan sholat. Itu belum waktu fajar sidik atau belum masuk subuh. Itu namanya fajar kadib, bohongi. Nah nanti nggak lama hilang. Nanti terbenam. Nanti sudah hilang langsung keluar fajar sidik namanya.
Nah, warnanya bening cerat kayak begini, bening terus bersinar lebih terang. Kalau yang fajar kadib kan redup enggak, merah abang-abang kayak lampu minyak saja itu begitu. Kalau ini enggak kayak lampu begini, terus gede. Nah itu tandanya sudah masuk sholat atau waktu subuh. Jadi kalau fajar kadib itu tidak boleh kita melaksanakan belum boleh melaksanakan sholat subuh. Masih belum masuk waktu subuh. Kayak gitu. Jadi nanti pas udah masuk subuh itu ila tulu'il fajr sani. Nah ini bukan kenapa kok ada keluarnya fajar yang kedua, artinya fajar kedua itu fajar sidik ada dua, fajar kadib dengan fajar sidik. Yang terakhir wa akhiruhu fil ikhtiyari ila asfari wa fil jawazi ila tu'ulu syamsi. Nah nanti fajar sidik, fajar sidik itu berarti yang ketiga ini kelima. Yang kelima yaitu sholat subuh atau waktu subuh. Wasubhu wa awal waktiha tulu'ul fajr sani. Permulaannya waktu subuh itu adalah keluarnya fajar sidik atau fajar sani. Fajar sani itu fajar sidik. Jadi yang sudah saya terangkan. Akhirnya waktu subuh, yaitu akhirnya waktu subuh fil ikhtiar ila asfar. Jadi waktu bebasnya kita dari mulai fajar sidik sampai masih panjangan waktu subuh daripada waktu maghrib. Waktu subuh masih ada waktu ikhtiarnya masih banyak. Nah itu sampai keluarnya kuning-kuning. Kalau sudah ada keluar kuning-kuning itu sudah habis waktu sholat subuh. Itu akhir daripada waktu sholat subuh. Wafil jawazi ila tulu'i syamsi. Nah, nanti waktu jawaznya artinya masih boleh kita melaksanakan sholat subuh ketika matahari belum terbit. Kalau sudah terbit matahari berarti sudah habis sholat waktu subuh. Itulah. Ya, sudah selesai. Silakan yang mau bertanya.